Shalom. Hari ini memasuki hari yang ketiga ibadah Minggu Kesengsaraan Yesus. Kiranya kasih anugerah dan kebaikan Tuhan akan terus menguatkan kita semua di hari-hari yang penuh cabaran ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bercakap-cakaplah agar kami dapat menyelami isi hati-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Dan firman-Mu akan menjadi pedoman bagi kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah tentang Yesus di hadapan Pilatus. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38e. Yohanes 18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38e. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-31 sahaja. Firman Tuhan, Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah dia dan adililah dia menurut hukum kamu sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika di hadapan Pilatus tidak mendapat alasan untuk menuduh dan menghukum Yesus. Tetapi mengapa dia tidak membebaskan Yesus? Karena Pilatus tidak mau kedudukannya tergugat hanya karena Yesus. Bagi Pilatus, kedudukan dan kekuasaan adalah jauh lebih penting demi mempertahankan status, populariti, pengaruh, dan harga dirinya di kalangan masyarakat pada waktu itu. Walaupun mungkin bertentangan dengan pendiriannya, Pilatus pada akhirnya menyerah dengan desakan orang-orang yang mahu agar Yesus dihukum. Saudara, sementara itu, ketua-ketua imam, para ahli Taurat, dan orang-orang yang mereka peralat berusaha dengan apa cara sekalipun agar Yesus dihukum mati. Bagi orang-orang yang kelihatan rohani ini, Yesus ternyata menjadi satu ancaman kepada mereka. Mereka takut kehilangan pengikut, bahkan juga mereka takut kehilangan pengaruh. Sebab itu, ketika Pilatus memberikan pilihan, mereka memilih Barabas seorang pemberontak untuk dibebaskan, dan Yesus dihukum mati. Saudara, Pilatus, ketua-ketua imam, dan para ahli Taurat adalah contoh orang-orang yang hanya membangun harga diri mereka berdasarkan status sosial. Bagi mereka, melindungi kedudukan dan diterima masyarakat adalah jauh lebih penting berbanding mempertahankan kebenaran dan keadilan. Karena bagi mereka, kedudukan atau status dianggap sebagai simbol untuk mencapai tujuan hidup. Dianggap sebagai simbol untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Saudaraku di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita selama ini? Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran dan menyatakan keadilan kepada dunia. Kedudukan atau status yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang seharusnya menjadi saluran bagi kita memberitakan kebenaran dan membawa keadilan kepada sesama. Harga diri kita bukan terletak pada kedudukan atau status, tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dipulihkan di dalam Kristus, kita adalah gambar dan rupa Allah yang dipanggil menjadi rakan sekerja di dalam kerajaannya. Oleh itu, bersyukurlah akan hal ini. Saudara, di hari ketiga Minggu Kesengsaraan ini, ingatlah bahwa harga diri kita
bukan terletak pada status atau kedudukan kita, tetapi kita adalah rakan sekerja di dalam kerajaan-Nya yang sudah ditebus dan dipulihkan di dalam Kristus. Kiranya perkongsian ini menjadi berkat dan menguatkan saudara semua. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Karena sebagai orang yang sudah ditebus dan dipulihkan di dalam Kristus, panggilan kami adalah menjadi rakan sekerja di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih untuk panggilan yang mulia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.